Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feryana Nwisa Putri dengan NIM L1A 023065 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan kelas B. Nah, di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai karbohidrat. Karbohidrat merupakan biomolekul yang terdiri dari karbon dan hidrat atau H2O. Disebut seperti itu sebab molekul karbohidrat terdiri dari atom C yang dikelilingi oleh atom H dan OH yang berbaris panjang. Semakin kompleks suatu karbohidrat, maka semakin banyak pula rangkaian atom C-nya. Salah satu contoh karbohidrat adalah glukosa, yang merupakan molekul yang memiliki 6 atom C. Sehingga rumus kimianya adalah C6H12O6. Glukosa dapat digambarkan memanjang seperti rantai. Namun bila berada di dalam air, bentuknya akan berubah seperti cincin, yang biasanya digambarkan dalam bentuk segi 6. Bentuk ini merupakan satu unit karbohidrat yang dapat berdiri sendiri. Karbohidrat sendiri memiliki nama lain sakarida, yang dalam bahasa Latin berarti gula. Ada bermacam-macam gula yang dapat ditemukan di tubuh makhluk hidup. Namun secara umum, gula dibagi menjadi dua, yaitu gula sederhana dan gula kompleks. Gula sederhana masih dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada monosakarida, bentuk karbohidrat yang paling sederhana, yang hanya berupa satu unit gula. Contohnya ribosa dan deoksiribosa yang memiliki 5 atom C. Kemudian fruktosa, gluktosa, dan galaktosa yang masing-masing memiliki 6 atom C. Selanjutnya ada disakarida, molekul karbohidrat yang terdiri dari 2 unit gula. Ia tercipta dari 2 buah monosakarida yang bergabung menjadi satu. Contohnya ada gluktosa dan fruktosa yang bergabung menjadi sukrosa, serta gluktosa dan galaktosa yang bergabung menjadi laktosa. Keduanya merupakan disakarida yang sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Sukrosa adalah molekul gula pasir, sementara laktosa adalah gula yang terdapat pada susu. Kelompok gula sederhana yang terakhir adalah oligosakarida, molekul yang memiliki beberapa unit karbohidrat. Suatu molekul disebut oligosakarida apabila ia terdiri dari 3-10 unit gula. Oligosakarida ini banyak ditemukan di permukaan membran sel. Nah, ketiga jenis gula ini merupakan karbohidrat yang termasuk dalam kelompok gula sederhana. Setelah gula sederhana, kelompok selanjutnya adalah gula kompleks, yaitu polisakarida. Polisakarida merupakan suatu molekul yang terdiri dari banyak gula. Satu molekul polisakarida bisa terdiri dari ratusan, bahkan sampai ribuan unit gula. Berdasarkan fungsinya, dalam tubuh, gula kompleks dapat dibagi menjadi 2, yaitu polisakarida yang berfungsi sebagai media penyimpanan energi, dan polisakarida yang berfungsi sebagai penyusun struktur tubuh. Gula kompleks yang berperan sebagai penyimpanan energi tubuh antara lain ada pati atau amilum dan glikogen. Sementara gula yang berperan sebagai penyusun struktur tubuh adalah selulosa dan kitin. Pati atau amilum merupakan cadangan gula pada tumbuhan yang diperoleh dari hasil fotosintesis. Cadangan gula ini dapat dikonsumsi oleh hewan dan manusia sebagai sumber energi. Pati terdapat pada nasi, jagung, dan ubi ataupun pada produk olahan seperti roti. Glikogen
merupakan cadangan gula pada manusia dan hewan yang disimpan pada sel hati dan otot. Molekul glikogen berukuran sangat besar. Dia merupakan gabungan dari 30.000 unit monosakarida yang sewaktu-waktu dapat dipecah untuk menghasilkan energi. Selulosa merupakan komponen struktur penyusun sel tumbuhan. Sekitar 33% dari tumbuhan terdiri dari selulosa. Selulosa berupa polisakarida panjang yang memiliki ikatan kimia yang sangat kuat. Karena ikatan kuat ini, selulosa sulit dicerna oleh hewan kecuali oleh ruminasia dan beberapa serangga pemakan kayu. Karena di sistem pencernaan mereka terdapat banyak mikroorganisme yang mampu memecah ikatan selulosa ini. Meskipun demikian, manusia dan hewan dapat mencerna sejumlah kecil selulosa dalam jumlah yang terbatas. Dalam ilmu nutrisi, selulosa ini sering disebut sebagai makanan berserat. Jenis gula kompleks yang terakhir adalah kitin. Ia merupakan polisakarida yang memiliki unsur nitrogen yang berfungsi untuk menyusun kerangka luar serangga dan arthropoda seperti pada kumbang dan kepiting. Keempat jenis karbohidrat inilah yang termasuk dalam kelompok gula kompleks. Karbohidrat memiliki beberapa manfaat bagi tubuh. Yang pertama sebagai sumber energi, kemudian untuk mengendalikan berat badan, dan yang ketiga untuk melancarkan buang air besar, dan keempat yaitu mengontrol gula darah, dan yang terakhir memelihara fungsi organ. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana karbohidrat dicerna dan diserap dalam tubuh. Sebelumnya, pencernaan merupakan proses yang memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil dan kemudian menjadi molekul. Sedangkan penyerapan adalah proses menyerap nutrisi dalam bentuk molekul ke dalam darah. Secara singkat, proses pencernaan karbohidrat terjadi di tempat di dalam tubuh kita. Yang pertama dari mulut, kemudian berlanjut ke lambung dan usus halus, dan yang terakhir akan berlangsung di usus besar. Ketika di dalam mulut, makanan akan diubah menjadi bolus agar mudah ditelan. Selain itu, dalam mulut juga terdapat enzim amilase yang akan memecah pati atau amilum menjadi molekul yang lebih sederhana seperti dextrin dan maltosa. Dari mulut, bolus akan menuju ke lambung. Karbohidrat langsung dapat diterima lambung untuk kemudian diolah dan dicampurkan dengan asam lambung yang bersifat korosif. Proses pencampuran dengan asam lambung mengakibatkan makanan menjadi lebih cair dan hancur. Nah, ini disebut dengan chymus. Di dalam cairan sekresi lambung tidak ada enzim yang memecah karbohidrat. Makanan yang hanya mengandung karbohidrat saja yang akan tinggal di dalam gester dan diteruskan ke dalam duodenum sehingga akan lebih cepat menimbulkan rasa lapar kembali. Kemudian proses pencernaan karbohidrat akan berlanjut di usus halus dengan bantuan enzim maltase, sukrase, dan laktase. Enzim maltase akan memecah maltosa menjadi 2 unit glukosa. Enzim sukrase akan memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian, enzim laktase akan memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, setelah itu, glukosa, fruktosa, dan galaktosa akan diserap oleh dinding usus lalu masuk ke dalam cairan limfa. Kemudian ke pembuluh darah kapiler dan dialirkan melalui vena portal ke hati. Di dalam hati terdapat 2 proses penyerapan karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat masuk ke dalam aliran darah, dan yang kedua, karbohidrat diubah menjadi glikogen.
jika jumlah glukosa dalam hati berlebihan. Tahapan yang terakhir terjadi di usus besar. Dalam usus besar terjadi proses fermentasi oleh mikroba menghasilkan karbon dioksida, hidrogen metana, dan asam-asam lemak rantai pendek yang mudah menguap seperti asam asetat, asam propionat, dan asam butirat yang kemudian akan menjadi sumber energi bagi jaringan tubuh. Sementara itu, sisa karbohidrat akan diubah menjadi feses yang akan dikeluarkan oleh tubuh. Jadi seperti itu proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat di dalam tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.